akhirin. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rasa khidmat dan khusyuk pada pagi menjelang siang ini, izinkan kami menatahkan tangan seraya berdoa memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pendahulu-pendahulu kami. Dan tempatkan bagi mereka yang telah wafat pendahulu kami pada sebaik-baiknya makam di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi taufik dan hidayah, bimbinglah setiap gerak dan niat dan gerak kami agar selalu dalam lindungan dan inayah-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesanggupan, serta kelapangan yang pada hari ini mengadakan rapat koordinasi teknis wacana pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 tahun akademik 2020 dan 2021 di semua lembaga baik formal maupun non formal di Kabupaten Balang. Sambutan arahan Bupati Balangan sekaligus membuka acara ini secara resmi kepada Bapak Dwi Baswedan. Berkaitan dengan persiapan kita rapat tentang persiapan anak-anak tatap muka. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir anak-anak kita dalam rangka pembelajaran melalui daring dan sebagainya, setelah kita mengevaluasi ternyata hasilnya juga tidak memuaskan. Karena mana yang biasanya anak yang memang benar-benar pintar, tapi karena anak termasuk golongan orang yang tidak mampu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu hasil evaluasi tadi mereka jauh menurun dibandingkan dengan anak-anak yang ya biasa-biasa lah. Kadang-kadang juga dia nanya sini sana untuk menjawab karena tidak ada pemeriksaan atau evaluasi dari gurunya. Mungkin saudaranya membantu atau orang tuanya yang membantu. Akhirnya dia nilainya bagus. Saya kira ini saran dan masukan dari kami. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin Pak Bupati, saya memimpin memandu acara pada sesi pertama ini. Pertama-tama tentunya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka rakor teknis persiapan pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan untuk sesi yang pertama ini kami persilahkan Kepala Dinas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan untuk menyampaikan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan terkait persiapan pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kepada Bapak kami persilahkan. Pertama-tama kami laporkan kepada Bapak Bupati Balangan dan para hadirin semuanya bahwa kami atas nama Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran sampai Satuan Pendidikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari jajaran Forkopimda yang telah berkenan berhadir
di tempat ini dalam rangka untuk persiapan tahapan akhir dari dilaksanakannya wacana untuk pembelajaran tatap muka dimulai pada bulan Januari 2021 tahun ajaran 2021. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu, kami jajaran pendidikan, Dinas Pendidikan, UPT dan Satuan Pendidikan merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang dan merasa lebih fokus dalam mengayomi atau melayani anak-anak atau masyarakat yang sekolah di satuan-satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak panjang lebar, hanya memberi gambaran inti dari permasalahan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan atau kami laporkan kepada publik. Pertama, berdasarkan SKB 4 Menteri yang baru keluar tanggal 20 November 2020, yang pada intinya pertama adalah memberikan kewenangan penuh kepada Pemda pemerintah daerah untuk memberikan izin pembukaan belajar di sekolah atau tatap muka. Kemudian dilandasi dengan beberapa persyaratan. Yang pertama ada daftar periksa, bahwa semua sekolah wajib memenuhi daftar periksa protokol kesehatan dan wajib sudah mendapat izin dari orang tua dan atau orang tua siswa atau komite sekolah. Nah, dengan adanya pemberian izin itu, dan pada hari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan kesiapan teknis bagaimana daya dukung, bagaimana persepsi dan sinergitas kita semua dalam mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah masing-masing. Kami laporkan kepada Bapak bahwa kami telah melaksanakan survei dan telah melaksanakan kunjungan dan observasi atau monitoring ke sekolah-sekolah. Ternyata terdapat lebih daripada 80% itu sekolah sudah menyatakan kesiapannya dan sekolah sudah siap dalam segala sarana prasarananya. Kemudian juga kami melakukan survei dengan orang tua. Terdapat hasil bahwa lebih daripada 80% orang tua siap mendukung kegiatan itu, termasuk komite sekolah. Jadi dengan demikian kami berkesimpulan bahwa sekolah itu sudah kami nyatakan, rekomendasikan dan kami laporkan insya Allah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Setelah pembelajaran selesai, lingkungan kembali dilakukan disinfektan. Laporkan hasil pemantauan, apa yang telah ditemukan tentang proses pembelajaran tadi. Pastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun, air mengalir, dan hand sanitizer. Ini daftar miliknya bagi warga satuan pendidikan dari sebelum berangkat sampai warga kembali ke rumah. Apresiasi dan terima kasih kepada tim Satgas atau gugus tugas sebelumnya dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan semua pihak yang terkait yang telah sama-sama bahu-membahu. Akhirnya pada saat ini kita berada memperoleh capaian seperti dijelaskan dari pihak tim Dinas Kesehatan. Dan kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai organisasi profesi, di mana kami di sini ingin memberikan masukan, ingin memberikan pendapat yang ini kami dasarkan pada pendapat organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi karena pada usia sekolah ini umur sekitar 5 sampai 18 tahun itu masih area kompetensi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi nanti itu yang akan kami sampaikan. Namun pada
pada kesempatan ini paparan ini akan kami pilah menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua COVID-19 pada anak, kemudian kami sampaikan sekilas mengenai analisis data COVID-19 di Indonesia. Ini per tanggal 20 Desember yang dirilis oleh Satgas COVID-19 Indonesia, dan juga yang terakhir pertimbangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, baik itu dari pengurus pusat maupun wilayah Kalimantan Selatan tentang pembelajaran tatap muka. Dan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ini adalah beberapa hal yang dianjurkan. Yang pertama yaitu memastikan sekolah akan memulai tatap muka memenuhi checklist kesiapan pembukaan sekolah untuk tatap muka. Ini tadi sudah ada di checklist disampaikan oleh baik Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, lakukan percobaan pada pelaksanaan pembelajaran dengan tatap muka jika sarana dan prasarana sudah lengkap. Yang ketiga, dari kami IDAI menyarankan sebaiknya yang dibuka lebih dulu adalah SMA, dengan pertimbangan anak-anak SMA sudah mulai bisa kita ajak atau bisa mematuhi protokol kesehatan 3M. Lebih bisa diatur mengenai perilaku berkerumun, jaga jarak, cuci tangan, serta kepatuhan dan dalam memakai masker. Nah, sehingga dengan harapan kejadian tertular dan menularkan dapat terhindarkan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi. Jika SMA misalnya pada masa transisi 2 bulan, misalnya kita 2 minggu atau 1 bulan pertama, siswa SMA dulu yang dimulai pembelajaran tatap muka. Setelah mereka patuh semua di SMA, baru bertahap ke SMP, kemudian SD. Yang paling terakhir adalah PAUD dan TK. Hari ini saja sebenarnya kalau bergerak aja. Tapi kalau wilayah kalau ke atas, wilayah tebing tinggi, enggak juga sebenarnya. Karena memang intensitas kegiatan agama di kita ini kan sangat luar biasa. Jadi kegiatannya sampai ke Tanjung, sampai ke Amuntai, sampai ke HSD dan sebagainya. Disitulah yang memang terjadi kerawanan pergeseran antara COVID penularan di kota ke kampung itu karena kegiatan agama. Saya kira itu mungkin nanti dijadikan catatan-catatan dari tim perumus sehingga nanti keluar satu kebijakan. Pada dasarnya saya berharap sekali jangan konsisten dan jangan kontinu aturan ini, tapi tentatif melihat situasi dan kondisi sehingga nantinya kita perlu evaluasi lagi dan evaluasi lagi kira-kira apakah atau langkah yang terbaik untuk di dalam pelaksanaan ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mendukung dan sependapat apa yang disarankan oleh Pak Dokter bahwa sebaiknya uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka ini dimulai dari tingkat SLTA. Selanjutnya SLTA sudah pada hakikatnya remaja yang menjelang dewasa sudah aware dengan COVID yang selama ini melanda kita, sudah gampang diatur dan lain sebagainya. Mengingat anak SMP, SD, maupun PAUD itu lebih sulit untuk dilakukan pengaturan terhadap mereka. Cuman kendalanya SMA ini intinya pengendaliannya ada di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten. Sangat rentan bahwa kalau kita buka khususnya untuk anak-anak usia SD, SMP dan apalagi PAUD. Jadi kami setuju dengan Bapak dari Kejari tadi. Kenapa nanti dalam diskusi ini kalau untuk tatap muka ini kita laksanakan bertahap. Jadi tidak kita buka semua dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang SMA SMK, karena nantinya kan dari Satgas COVID ini perlu pemantauan. Jadi tidak apa hasilnya, jadi kami setuju dengan Pak Kapolres Bapak dari Kejari tadi bahwa Dinas Pendidikan nanti akan memprioritaskan SMP atau SMA dulu, karena kalau SMA ini kan
menjadi ranahnya Dinas Pendidikan Provinsi. Siapa mereka, makanya tadi dikatakan adalah sekitar 80% orang tua sudah sangat mendukung sekali dengan program ini. Bagaimana kalau kita ambil kesimpulan saja, kita buka, tapi bukanya itu sampel aja. Misalnya kita buka dulu beberapa sekolah, nanti dalam pengawasan kita libatkan semua stakeholder yang ada berkaitan dengan satuan tugas, misalnya satuan tugas yang ada di kecamatan, ya, yang ada di kabupaten, selalu kita monitor kegiatan tersebut dan juga kita libatkan dengan komite sekolah. Nah, jadi sampelnya ini kita lihat misalnya katakanlah kalau untuk SMA itu saya dengar seluruh kabupaten kota sudah mau membuka, ya. Jadi, namun sistem pembelajarannya pakai shift, ya. Kemudian untuk SMP karena di bawah kawasan kita, nah kita buka sesuai dengan aturan kesehatan tadi. Misalnya dalam satu kelas ada 15 orang. Nah, dengan sistem pembelajarannya tidak ada istirahat. Artinya begitu masuk, mungkin tetap mukanya sekitar 2 jam kita full, dan waktu pembelajaran, satuan pelajarannya juga kita padatkan. Kalau tadinya misalnya menggunakan 35 menit dalam satu pembelajaran, ya kita gunakan misalnya 20 menit. Ya, yang penting ada tetap muka dengan anak.